Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah berjumpa kembali pada serial Tafsir Al-Azhar. Mudah-mudahan kita dimasukkan sebagai Ahlul Quran ke dalam kafilah Ahlul Quran dan dikumpulkan bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatul Quran. Pada kesempatan ini insyaallah kita membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan kita sampai pada kisah yang inti dari penamaan surat Al-Baqarah, yaitu kisah tentang sapi betina yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyembelihnya. Seperti apa kisahnya? Insyaallah kita akan tadabburi pada kesempatan ini dari surat Al-Baqarah ayat 67 sampai insyaallah nanti kita sampai di ayat 74. Sebelum menadaburi kisahnya, izinkan saya membacanya beberapa saat berikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Para pemirsa, di ayat ini Allah menjelaskan kasus yang membelit Bani Israel. Ada sebuah peristiwa pembunuhan yang kemudian mengarah pada seseorang yang ternyata sebenarnya bukan pelakunya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Jadi sebenarnya di sini antadbahu baqaratan. Ya, kalau kita lihat secara literal di ayat 67 di sini ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Sebenarnya an tadhbahu baqaratan itu maknanya menyembelih sapi apa aja. Tapi kemudian ketika menjadi nama surat ada alif lamnya menjadi sapi betina. Tapi sesungguhnya ketika seseorang diminta untuk menyembelih sapi apa saja, lalu mereka banyak bertanya detail-detailnya, itu yang akan menjadi menyulitkan. Maka hari ini kalau kita dapat perintahnya global, jangan kita persulit diri kita dengan mengkhususkannya. Nah ini
Setelah menjelaskan nikmat yang tadi sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kali ini Allah ingin menjelaskan bagaimana Bani Israel melakukan pelanggaran yang juga tidak kalah beratnya, yaitu ketika terjadi peristiwa pembunuhan dan mereka tidak mendapatkan pembunuh yang tepat karena meragukan, maka kemudian mereka mengadukan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor lembu. Nah, sekalipun di sini Buya Hamka menyebut seekor lembu betina, karena itu pada saat ayat tersebut pertama diturunkan. Tapi mereka kemudian bertanya kepada Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Ketika ditanya sapi yang seperti apa, yaitu sapi yang betina dan belum tua benar dan tidak muda. Jadi sapinya nggak tua banget, nggak muda banget. Nah, jadi yang sedang-sedang, awanun baina dzalik. Lalu mereka juga nanya lagi, sapinya seperti apa lagi? Baqaratun safra, yaitu sapi betina yang safra, yang kuning, jadi keemasan. Nah, ini lebih sulit lagi sebenarnya. Tapi mereka masih nggak kapok. Mereka nanya lagi, seperti apa sapinya? Karena sapi yang kayak gitu bisa membuat kita bingung. Nah, sapi yang jinak atau sapi yang digunakan untuk membaca atau sapi yang seperti apa? Nah, di sini lebih berat lagi, yaitu sapi betina yang tidak digunakan membajak tanah, tidak rancah sawah, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Masya Allah, ini makin sulit ya. Dan ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul bukan dari rasa penasaran, bukan dari rasa ingin mengerjakan, tapi sebenarnya pertanyaan yang, kalau bahasa gampangnya, pertanyaan yang melecehkan. Ibaratnya gini, kita ini lagi mengusut kasus pembunuhan. Nabi Musa serius gak sih? Masa kita disuruh nyembelih sapi? Udahlah, kita nggak usah terlalu serius lah. Jadi mereka bertanya itu bukan untuk menggali informasi, tetapi sesungguhnya pertanyaan itu adalah untuk supaya mereka menghindar dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Maka ini perangai yang mereka tidak benar. Jadi pada saat singkat cerita, akhirnya mereka dapatkan juga sapi yang dimaksud, yang itu punya seorang anak yatim yang miskin. Lalu mereka menyembelih sapinya dan melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu dipukulkan pada bagian sang mayat untuk membongkar siapa pembunuh sesungguhnya. Nah, kita ingin tahu kan siapa sesungguhnya yang membunuh dia? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, solehin solehat, para pecinta Al-Quran. Jadi ketika mereka diminta untuk menyembelih itu, menyembelih sapi, sebenarnya mereka bisa menyembelih sapi apa saja. Ya, kalau Buya Hamka di sini menyebut dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abbas mengatakan, "Lau dzabahu ayyata baqaratin aradu la ajza'athum walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim." Kalau seandainya mereka sembelih sembarang sapi aja, maka itu akan diterima. Tetapi mereka mempersukar atas diri mereka sendiri, sebab itu Allah mempersukar. Jadi sebenarnya inilah yang kemudian dalam riwayat lain disebutkan, wa yukrahu lakum qila wa qala wa idha'atul mali wa kathratus su'al. Jadi yang dibenci adalah konon kabarnya dan kata si anu, dan membuang-buang harta dan bersih banyak tanya. Nah, bersih banyak tanya itu banyak nanya. Jadi poinnya adalah pada saat mengungkap kebenaran siapa sang pembunuh ini, kalau mereka menyembelih sapi apa saja itu sudah oke. Tapi karena mereka mempersulit, maka itu yang kemudian sebenarnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Buya Hamka menyebutkan beberapa riwayat yang intinya adalah bahwa kemudian setelah dituduhkan kepada orang yang salah, lalu mereka berkumpul menggali kuburnya kembali, lalu dipukulkan tadi ekor sapi betina yang sudah dengan spesifikasi tadi ya,
warnanya kuning, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, tidak dipakai membajak sawah, istilahnya sapi pingitan lah istilahnya. Begitu dapat itu dipukulkan dan bisa dengan jelas mereka mendapatkan kabar, karena si mayit mengatakan, yang membunuh aku adalah anak saudaraku karena mengharapkan warisanku, sebab aku tidak beranak, maka dialah yang berhak menerima waris, sebab itu aku dibunuhnya. Jadi ini orang kaya, tidak punya anak, ya, tapi kemudian untuk menyamarkan maka yang dituduh adalah pamannya, tapi sebenarnya ternyata ini adalah keponakannya, jadi anak saudaranya. Jadi dia ingin mendapatkan harta dari sang kaya tersebut. Jadi poinnya bukan pada warisannya, dan Buya Hamka di sini juga menjelaskan beliau mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, bahwa kita jangan langsung percaya pada kisah yang dimuat di dalam Taurat atau Injil atau buku kitab suci manapun. Sekalipun demikian, Buya Hamka tetap menyebutkan yang dinukil dari kitab Ulangan pasal 21, di sini ada 9 ayat. Beliau sebutkan tak detail nama orangnya, orang yang dibunuhnya, tetapi kemudian pada poin-poin penting yang beliau ingin garis bawahi adalah bahwa jika terdapat orang mati terbunuh, tidak terang siapa pembunuhnya, menurut peraturan hendaklah ukur jarak tempat bangkai orang itu dengan kampung terdekat. Jadi ini disyariatkan di zaman itu, ya. Sembelih lembu betina di sungai, orang-orang tua negeri yang terdekat hendaklah membasuh tangannya di atas lembu itu sambil membaca bacaan semacam sumpah. Mana yang berani membasuh tangan di sana selamatlah, dan mana yang tidak mau tandanya dia bersalah. Hukum pun dilakukan, hutang nyawa bayar nyawa. Dengan berjalannya aturan kisah ini, artinya telah dihidupkan orang yang mati. Itulah ayat-ayat Allah, artinya supaya kamu pergunakan pikiranmu menyelidik rahasia hukum ilahi dan menerimanya dengan segala kepatuhan. Jadi ini salah satu versi dari hukum di masa lalu yang menjadi syariat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Poinnya sesungguhnya kita tidak membicarakan itu. Poinnya adalah kembali Allah menunjukkan kasih sayangnya, bagaimana kebenaran diungkap terkait dengan peristiwa pembunuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah, Allah juga ibaratnya dijembreng, dibuka seluas-luasnya sehingga kebenaran bisa diketahui dengan sangat jelas. Tetapi kemudian di ayat yang tadi itu juga menggambarkan agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Sebenarnya kalau kita sholat itu mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Maka belajar sholat itu, belajarlah sholat yang benar sesuai dengan tuntunan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jangan memulai belajar sholat dari belajar kesalahan. Wah, kesalahan di dalam takbir, kesalahan di dalam meletakkan tangan, kesalahan dalam ruku. Akhirnya kita nggak tahu mana yang benar karena kita belajar yang salah. Belajarlah mana yang benar dulu sehingga menjadi mudah. Kalau kita melakukan kesalahan, maka sifatnya itu adalah sifat kesalahan yang tidak sengaja. Belajarlah dari Bani Israel, jangan terlalu banyak tanya ketika Allah memudahkan banyak hal. Dan yang pokok lebih penting berikutnya adalah Bani Israel sesungguhnya pada case ini, pada kasus pembunuhan ini, dia setengah hati. Mereka itu setengah hati ketika diperintahkan untuk menyembelih lembu atau sapi betina ini. Mereka ragu apa iya itu solusinya. Mereka lupa bahwa yang diperintah itu adalah Nabi yang mendapat akses langsung wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian secara tidak langsung mereka pun imannya jadi turun, ngedrop, tidak percaya lagi kepada Nabi Musa yang secara tidak langsung itu berarti dia tidak percaya kepada Nabi dan juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin penting lainnya adalah bahwa hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya mudah jangan dipersulit, dan asumsi bahwa ibadah yang paling baik adalah ibadah yang lebih sulit. Jadi ini mohon maaf dengan rasa hormat, saya perlu menyampaikan bahwa belum tentu yang kita lakukan secara sulit itu nilainya akan lebih tinggi dibanding yang kita lakukan secara mudah.
Makanya kalau ada hal-hal yang di dalam agama ini, Aisyah radhiyallahu anha selalu menyampaikan, jika ada pilihan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih memilih yang mudah, malam yakun ithman, selama yang mudah itu bukan perbuatan dosa dan melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia yang akan dipilih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin terakhir yang akan kita bahas nanti adalah terkait dengan betapa kerasnya hati dan kalbu Bani Israel. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan perumpamaan dengan batu? Sekeras apakah kalbu dan hati Bani Israel? Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, itulah kisah Bani Israel yang diperintah Allah dengan sangat-sangat simpel dan mudah, tetapi mereka mempersulit diri dengan cara bertanya-tanya yang sebenarnya pertanyaan itu dimaksudkan adalah untuk menghindar, bukan benar-benar ingin melaksanakan. Dan ini kita akan dapatkan hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan harian kita. Lalu setelah Allah perintahkan itu, dan di akhir ayat 73 Allah katakan, wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, supaya kita berpikir siapa sesungguhnya yang membuka kedok pembunuhan itu. Sesungguhnya adalah Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dengan menyembelih sapi itu tidak lain dan tidak bukan, itu sekedar media dan sarana. Tanpa itu pun Allah akan bisa. Maka yang menjadi berat adalah sindiran Allah di ayat terakhir, yaitu ayat 74. Ini poin penting yang harus kita camkan baik-baik. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Nah, ini dia. Kemudian telah kesat, telah mati, telah keras hatimu setelah peristiwa itu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Dia keras seperti batu atau lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan sesungguhnya dari batu kadang terpancar sungai-sungai. Jadi ini menggambarkan batu pun sesungguhnya masih bisa ada celah-celah di situ air mengalir. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, di antara belahan-belahan batu itu masih bisa keluar air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya dari setengahnya pula ada yang runtuh dari takutnya Allah. Batu-batu pun bisa terbelah karena batu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi batu kalian, wahai Bani Israel, hati kalian, kalbu kalian itu lebih keras dari batu. Makanya di sini kal hijarati au asyaddu qaswa, keras sekali. Kenapa disebut keras? Karena mereka tidak menerima kebenaran. Karena setelah terpecahnya peristiwa pembunuhan itu, ya dianggap biasa aja, ya nggak amazing banget gitu, ya biasa aja. Sama kalau kita ingat pada serial sebelumnya, ketika mereka dikasih makanan dari langit, ya biasa aja. Ketika mereka dapat makanan daging, ya biasa aja. Ketika mereka diselamatkan dari Firaun, ya biasa aja. Itu bukan sesuatu yang membuat mereka kemudian ingat Allah dan berpegang teguh pada itu. Yang dikatakan tadi, tanda-tanda kekuasaan Allah hanya bisa difahami dan diterima message ini oleh orang-orang yang berakal. Maka mafhum mukhalafahnya sebenarnya adalah mereka tidak benar-benar termasuk orang-orang yang berakal. Maka sayang, sungguh sayang kalau dimisalkan yang terjadi pada kalangan Bani Israel ini terjadi kalangan Islam atau orang Islam, dan permisalan ini akan memperburuk ketika umat Islam melakukan atau meniru perbuatan orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah tadi. Maka tentunya kerasnya hati mereka, buruknya sikap dalam menerima message dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi hal yang tidak patut untuk ditiru. Nah, ada satu hal yang cukup penting di sini, bagaimana Rasulullah SAW memberi contoh dengan perbuatan beliau sendiri. Jadi Rasulullah SAW di sini mereka ditunjukkan umat Islam pada waktu itu bagaimana Rasulullah SAW beribadah.
pada saat ada pilihan yang mudah, beliau pilih yang mudah untuk umatnya. Tapi kalau untuk beliau sendiri, beliau melakukan sholat dengan sangat luar biasa kita ketahui. Dan di sini beliau memberikan contoh untuk sholat. Ketika memulai sholat, hendaklah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Semua orang dapat memahamkannya, walaupun anak kecil atau orang tua atau awam atau ulama. Tetapi datanglah beberapa pembahasan setelah kita fikih bahwa hendaklah membaca takbir serentak sekali dengan niat. Hendaklah penuh niat di dalam huruf yang ke-8 dari takbir. Penuhnya ini mengandung qasad, yang sengaja hati. Artinya hendak mengerjakannya di sejak awal permulaan takbir atau akhir penutupan salam seketika mengucapkan takbir yang pertama, dan hendak ta'yin atau jelas benar ditentukan sholat yang mana yang akan didirikan, sholat wajibkah, kalau wajib apakah zuhur atau asar, hendak ta'yin dan seterusnya. Ini hal-hal yang dirasa akan menjadi sulit. Jadi kan ada ya, sampai kita kalau sholat nih harus betul-betul ya, Allahu Akbar itu harus dibarengin sama tangan, Allahu Akbar. Kalau telat sedikit nggak sah. Kalau ini begini harus jelas, ini niatnya apa, sholat wajib, wajibnya apa, zuhur, dilakukan berapa rakaat. Kita kalau terlalu detail-detail seperti itu, dan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu lafaz-lafaz niat atau dari para ulama tujuannya memudahkan. Kalau kita persulit, justru kita akan meniru seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka poin pentingnya adalah lakukan ajaran agama yang dipraktekkan oleh Allah, Rasulullah SAW dengan sangat mudah. Jika terjadi kesulitan, pasti Allah memberikan rukhsah dan keringanan. Nah, misalkan ada hukumnya kalau seorang perempuan berjenggot dan tebal jenggotnya, apakah wajib baginya untuk menyampaikan air ke urat jenggotnya? Nah, ini hal-hal yang tidak relate untuk dibahas. Seandainya ada seorang perempuan yang jenggotan, apakah kemudian jenggotnya wajib dibasuh air gitu? Karena biasanya yang jenggotan itu kan laki-laki. Ini kan ada hal-hal yang istilahnya case-case tertentu yang kalau publik tidak perlu tahu, kita tidak usah bahas. Jika publik perlu tahu, kita bahas secara hikmah. Maka hal-hal itu yang kemudian yang engkau tanyakan itu terjadi atau tidak, itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika ada orang tanya satu masalah, yang engkau tanyakan itu pernah kejadian atau enggak. Kalau tidak, disuruh orang itu untuk berhenti bertanya karena enggak ada gunanya. Nah, berapa banyak Islam itu kemudian dijauhi karena perilaku umat Islam yang mempersulit diri. Maka kita jangan menggampangkan dan meremehkan, tapi jangan juga menyulitkan. Kalau kita sudah memahami sebuah syariat dan ajaran, lakukan dan pilihlah yang ada dalilnya. Jika itu mudah, kita akan lebih bagus dan mendapatkan rahmat. Jangan mempersulit diri seperti hanya Bani Israel terjebak dengan hal-hal yang membuat Allah murka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kita menjalankan agama ini dengan bahagia, nyaman, dan juga mudah, serta tidak mempersulit diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.